Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tajwid. Sekarang kita masuk kepada penilaian aspek kedua, yaitu aspek fasahah, yang digabungkan dengan aspek adab. Jadi penilaiannya yang pertama tajwid, yang kedua fasahah dan adab. Jadi fasahah ini digabung dengan adab. Penilaian fasahah dan adab ini terbagi lagi atas yang pertama waqaf, yang kedua mura'atul harakat dan huruf, yang ketiga ada mura'atul ayah, kemudian ada adab. Nah, apa itu waqaf? Kita rincikan satu-satu. Jadi fasahah dan adab. Aspek pertama dalam penilaian fasahah dan adab yang pertama ada waqaf. Untuk penilaian waqaf, tentu teman-teman sudah belajar tentang waqaf jaiz, waqaf lazim gitu ya. Ketentuan-ketentuannya gimana, cara berhentinya, yang mana yang harus berhenti, yang mana harus terus gitu. Untuk lebih mendalaminya teman-teman bisa buka materi tentang waqaf. Nanti saya juga insyaallah sampaikan ada gambar gitu biar lebih gampang diingat. Untuk di surah Al-Mulk ini ada di ayat 3 ya. Di ayat 3 itu di alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, di ayat 3 ini itu ada di itu waqaf so. Nah, waqaf ini dinamakan waqaf jaiz, yang ketentuannya adalah di ketika membaca terus maka itu lebih diutamakan. Jadi ketika teman-teman itu sampai nafasnya diteruskan saja. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan. Wah, ini Al-Qur'an saya juga agak-agak nih. Saya buka Quran dulu ya. Al-Qur'an saya itu agak-agak ini nih. Kurang jelas juga ini tasydid, antara tasydid sama harokatnya sama sukun, saya jadi bingung. Nah, ini ternyata di Quran saya menemukan bahwa waqafnya itu bukan waqaf lazim ya. Jadi waqaf jaiz maksudnya, bukan waqaf jaiz yang so ya, tapi waqafnya itu waqaf jaiz qaf. Nah, jadi kan berbeda ya ketentuannya. Ketika yang so itu dia diutamakan untuk terus, sedangkan yang qaf ini adalah diutamakan untuk berhenti. Nah, ini penting untuk teman-teman perhatikan ketika teman-teman memilih Al-Quran. Memilih Al-Quran itu yang standar, standarnya biasanya standar Madinah biasanya. Jadi itu tidak berubah gitu Al-Quran yang standar itu. Karena kalau teman-teman pakai Al-Quran yang tidak standar, itu nanti seperti yang ini ya, di Al-Quran laptop saya ini kayaknya itu tidak, antara mushafnya ini kayaknya punyanya yang di laptop saya ini tidak standar ini. Nah, itu jadi berubah dia, antara waqafnya itu huruf so ke huruf ko, huruf qaf, sama ada di beberapa ya itu yang paling ini sih waqafnya ya, waqaf lam, waqaf lazim yang mim. Nah, itu takutnya itu berubah gitu, karena nanti berpengaruh kepada penilaian fasahahnya. Nah, kalau di Quran ini waqafnya adalah waqaf jaiz yang qaf, sehingga cara ketentuan membacanya adalah diutamakan untuk berhenti. Jadi alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Nah, itu berhenti, baru dilanjut ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Tuh, jadi diperhatikan waqafnya. Nah, ini waqafnya ini sangat berbeda karena di laptop saya ini di ayat ketiga farji'il basara
basara itu harusnya ada waqaf lam, tapi di laptop saya tidak ada. Begitu ya. Jadi harus diperhatikan Quran standarnya untuk bisa detail agar tidak terjadi kesalahan pada saat menentukan waqaf. Untuk waqaf yang tidak ada tanda waqafnya, teman-teman harus sangat berhati-hati, karena ini kan keuntungannya adalah ketika teman-teman ini online, jadi teman-teman bisa mempersiapkan dulu di mana teman-teman waqaf. Tidak seperti ketika teman-teman tampil di panggung ya, langsung misalkan cabut 5 menit cabut makro, kemudian tampil langsung membaca. Nah, itu akan ada kemungkinan besar potensi untuk melakukan kesalahan penentuan wakafnya itu lebih besar. Sedangkan kalau online, teman-teman bisa menentukan terlebih dahulu dengan membaca arti dari Quran. Kemudian menentukan, oh saya harus berhenti di sini. Sesuaikan dengan artinya ya, jangan sembarangan untuk melakukan berhenti. Jadi misalkan berhentinya nih, misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa hu. Nah, itu bagaimana begitu kalau berhenti di wahu atau wa huwa ala. Nah, itu kan enggak ini salah gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Nah, itu kurang tepat gitu. Jadi lebih baiknya ayyukum ahsanu amala. Kalau ini kan wakafnya jim, boleh berhenti. Kalau nafasnya kuat, amalan wa huwal azizul ghafur, boleh dilanjut. Tapi lebih baiknya di stop aja di situ. Kalau kepepetnya, karena di musabaqah talqinul Quran tuh setahu saya dapatnya surah-surah yang panjang gitu, seperti Al-Baqarah, seperti Al-An'am, At-Taubah, Yusuf gitu. Nanti kalau dapat yang seperti itu akan jadi tantangan ya, dapat tantangan sendiri. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan terlebih dahulu di mana teman-teman wakaf. Ini saya kasih tips itu, saran saya, ada Al-Quran yang memang di Al-Qurannya itu sudah ada wakafnya. Udah ada tempat memulainya. Jadi tidak sembarangan saya harus berhenti di sini, tidak sembarangan gitu. Misalkan saja di Al-Baqarah ayat 1 misalkan 1 sampai 5. Itu ayatnya pendek-pendek ya. Oh, yang ayat Al-Baqarah ayat 3 misalkan itu kan panjang ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan panjang ya. Bisa di stop gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Maksud saya, ketika teman-teman berhenti, itu nggak boleh langsung dilanjut juga. Maksudnya, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ itu stop kan? Terus nggak boleh langsung wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lebih baik diulang gitu, wa yuqimunas salata wa mimma gitu. Jadi jangan langsung sambung aja. Terus jangan berhentinya itu tadi yang saya bilang, jangan berhentinya di sembarangan karena akan mengubah artinya gitu. Jadi teman-teman siapkan, kalau tidak ada Al-Qur'an yang ada wakafnya, itu harusnya tuh memang ada ya Al-Quran yang ada wakafnya, memang sudah ada ketentuan wakafnya. Jadi teman-teman tinggal baca aja, itu ada garis bawahnya, biasanya berhentinya di sini, memulainya di sini. Itu ada Al-Quran yang seperti itu. Itu lebih memudahkan teman-teman, karena kan masih tanggal 30. Nah itu sebaiknya teman-teman persiapkan. Kalau bisa dipersiapkan sejak dini kan enak gitu, jadi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian
untuk